Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas B. Sihaan. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro dari Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review skripsi yang telah saya lakukan, di mana tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Stabilitas Sistem Tenaga Listrik yang diampu oleh Bapak dosen kami ialah Bapak dosen Dian Saputra Saragi, STMT. Nah, di mana kami diberikan tugas oleh beliau untuk mereview sebuah skripsi. Nah, pada kali ini, skripsi yang akan saya review ialah berjudul Optimasi Penempatan SPC dan TCSC untuk perbaikan profil tegangan dan mengurangi rugi-rugi transmisi menggunakan metode Real Code Genetic Algorithm. Adapun identitas dari skripsi yang akan saya review ini ialah sebagai berikut, di mana judulnya ialah Optimasi Penempatan SPC dan TCSC untuk perbaikan profil tegangan dan mengurangi rugi transmisi menggunakan metode Real Code Genetic Algorithm, di mana skripsi ini ditulis oleh Saudara Imam Suwandi. Program studinya ialah Teknik Elektro, fakultas atau universitasnya berasal dari jurusan Teknik Elektro, Universitas Brawijaya. Adapun pembimbing 1 dan pembimbing 2 ialah Bapak Hadi Suyono STMT PhD dan Bapak IR Unggul Wibawa MSc, di mana tanggal sidang atau kelulusannya ialah pada bulan Februari tahun 2014. Adapun jumlah halaman pada skripsi ini ialah 103 halaman termasuk lampiran dan daftar pustaka. Kata kunci dari skripsi yang akan saya review ini ialah SVC, TCSC, dan Real Code Genetic Algorithm. Berikut adalah review yang telah saya lakukan. Yang pertama, kita mulai dari bab pendahuluan. Adapun latar belakang dari skripsi ini ialah sebagai berikut. Kebutuhan energi listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, dan aktivitas ekonomi. Hal ini menuntut sistem tenaga listrik untuk dapat beroperasi secara andal, efisien, dan stabil dalam menyalurkan energi dari pembangkit ke konsumen. Namun dalam proses transmisi yang sering terjadi permasalahan seperti penurunan tegangan atau voltage drop dan rugi-rugi daya atau power losses. Akibat jarak yang jauh serta pengaruh parameter saluran seperti resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Permasalahan ini dapat menurunkan kualitas daya dan efisiensi dari sistem transmisi tersebut. Jadi salah satu solusi yang digunakan adalah kompensasi daya reaktif menggunakan teknologi Flexible AC Transmission System atau yang disingkat dengan FACTS, khususnya SVSC dan TCSC. Namun efektivitas perangkat ini sangat bergantung pada lokasi dan kapasitasnya. Oleh karena itu diperlukan metode optimasi seperti Real Code Genetic Algorithm atau RGA untuk menentukan penempatan dan kapasitas optimal sehingga dapat memperbaiki profil tegangan dan mengurangi rugi-rugi daya pada sistem tenaga listrik Jawa Bali 500 kV. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini yang pertama ialah menentukan lokasi dan kapasitas optimal SVC untuk memperbaiki tegangan dan meminimalkan rugi-rugi daya. Yang kedua ialah menentukan lokasi dan rating optimal TCSC dengan tujuan yang sama. Yang ketiga ialah menganalisis perbandingan kondisi sistem sebelum dan setelah optimasi. Adapun batasan masalah pada skripsi ini yang pertama ialah analisis hanya pada sistem tenaga listrik Jawa Bali 500 kV. Kedua, sistem dianggap seimbang dan tidak mempertimbangkan fluktuasi beban. Yang ketiga ialah metode yang digunakan adalah Real Code Genetic Algorithm. Yang keempat, pengaruh harmonisa itu diabaikan. Yang kelima, faktor biaya tidak dibahas. Dan yang keenam ialah analisis aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama ialah tujuan. Tujuan penelitian yang disampaikan adalah menentukan lokasi dan kapasitas optimal SPC dan TCSC untuk memperbaiki profil tegangan dan mengurangi rugi-rugi daya pada sistem transmisi Jawa Bali 500 kV menggunakan metode RGA. Yang kedua ialah manfaat penulisan. Penulis menyatakan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan sistem transmisi tegangan listrik khususnya dalam penentuan lokasi pemasangan SVC dan TCSC untuk meningkatkan kualitas tegangan. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka.
Adapun subbab yang pertama ialah representasi saluran transmisi, di mana di sini penulis menjelaskan bahwa representasi saluran transmisi merupakan dasar penting dalam analisis sistem tenaga listrik. Proses penyaluran energi listrik dimulai dari pembangkit, ditransmisikan melalui jaringan tegangan tinggi dan didistribusikan ke konsumen dengan memenuhi standar operasi seperti frekuensinya 50 Hz, batas tegangannya kurang lebih 50%, serta faktor dayanya ialah 0,85 legging. Saluran transmisi itu memiliki parameter listrik seperti resistansi, induktansi, dan kapasitansi yang menyebabkan terjadinya penurunan tegangan dan rugi-rugi daya. Dalam analisis sistem diasumsikan seimbang sehingga dapat disederhanakan menjadi analisis satu fasa atau per phase. Pemahaman terhadap karakteristik saluran dan batasan operasi ini menjadi dasar penting dalam upaya optimasi, khususnya untuk menjaga tegangan tetap pada rentang 0,95 sampai 1,05 per unit melalui penempatan perangkat seperti SVC dan TCSC. Selanjutnya, subbab yang kedua ialah analisis aliran daya, di mana analisis aliran daya digunakan untuk mengetahui kondisi steady state sistem tenaga listrik, meliputi tegangan bus, aliran daya, dan rugi-rugi daya. Dalam analisis ini, sistem dimodelkan dengan menggunakan matriks admitansi bus atau Y-bus, yang menyatakan hubungan antara arus dan tegangan. Adapun rumusnya ialah I-bus sama dengan Y-bus dikali V-bus. Elemen diagonal pada matriks Y-bus merupakan admitansi sendiri atau self-admittance. Sedangkan elemen non-diagonal merupakan admitansi antar bus atau mutual admittance. Dengan tanda negatif, daya kompleks pada setiap bus dinyatakan sebagai SI sama dengan PI ditambah JQI sama dengan FI dikali IJ aksen, yang kemudian dapat diubah menjadi IJ sama dengan PI dikurang JQI per VI aksen. Kemudian persamaan ini menunjukkan bahwa daya pada suatu bus itu bergantung pada tegangan dan arus yang mengalir, sehingga membentuk hubungan non-linear antar variabel-variabel sistem. Dengan menggunakan bentuk polar dari tegangan dan admitansi, penulis menurunkan persamaan daya aktif dan reaktif pada bus ke I sebagai berikut. Dapat dilihat rumusnya adalah sebagai berikut. Sehingga persamaan ini memperlihatkan bahwa aliran daya itu sangat dipengaruhi oleh magnitud tegangan, sudut fasa, serta parameter jaringan. Sehingga penyelesaian memerlukan metode numerik iteratif karena bersifat non-linear. Untuk menyelesaikan persamaan aliran daya yang non-linear tersebut, penulis menggunakan metode Newton-Raphson. Metode ini dipilih karena memiliki tingkat konvergensi yang cepat dan akurasi yang tinggi, terutama untuk sistem tenaga listrik dengan jumlah bus yang besar. Pendekatan Newton-Raphson ini didasarkan pada ekspansi deret Taylor dan menghasilkan hubungan linear antara perubahan daya dan perubahan tegangan yang dinyatakan dalam bentuk matriks Jacobian. Mungkin teman-teman dapat melihatnya dari rumus yang saya berikan ini. Selanjutnya kita bahas subbab yang selanjutnya ialah FACS device. Flexible AC Transmission System atau yang disingkat dengan FACTS merupakan teknologi berbasis elektronika daya atau thyristor yang digunakan untuk mengontrol parameter sistem tenaga listrik seperti tegangan, impedansi, dan aliran daya. Penggunaan FACTS ini bertujuan untuk memperbaiki profil tegangan, mengurangi rugi-rugi daya, serta meningkatkan kapasitas transfer daya. FACTS itu bekerja lebih cepat dan fleksibel dibanding metode konvensional lainnya. Dalam penelitian skripsi ini, itu digunakan dua perangkat utama, yaitu SVC atau Static Var Compensator, di mana ini akan dipasang paralel atau shunt pada bus, yang berfungsi untuk mengatur tegangan dengan injeksi daya reaktif. Yang selanjutnya ialah perangkat yang digunakan TCSC atau Thyristor Controlled Series Capacitor, di mana ini akan dipasang seri pada saluran transmisi, yang berfungsi untuk mengatur reaktansi saluran atau mengontrol aliran daya. Kedua perangkat ini berperan dalam meningkatkan kualitas sistem tenaga listrik. Yang pertama kita bahas ialah Static Var Compensator atau yang disingkat dengan SVC. Secara prinsip kerja, SVC terdiri dari kombinasi komponen reaktor atau induktif dan kapasitor atau kapasitif yang dikendalikan menggunakan thyristor.
Pengaturan dilakukan melalui sudut penyalaan atau firing angle pada thyristor sehingga nilai substans dari SPC itu dapat berubah secara kontinu sehingga dengan kebutuhan sistem sesuai dengan kebutuhan sistem. Dengan demikian, SPC mampu beroperasi baik sebagai penyerap maupun penyuplai daya reaktif. SPC dimodelkan sebagai substans variabel pada bos Q SPC itu sama dengan min V kuadrat B SPC. Persamaan ini menunjukkan bahwa daya reaktif yang diinjeksikan atau diserap oleh SPC itu bergantung pada besar tegangan bus dan nilai substans yang dikontrol. Tanda negatif menunjukkan arah aliran daya reaktif, apakah disuplai ke sistem kapasitif atau diserap dari sistem atau induktif. Selain itu, SPC juga dimodelkan dalam analisis aliran daya sebagai tambahan pada elemen diagonal matriks admitansi bus atau YBUS. Dengan adanya SPC, nilai admitansi pada bus akan berubah, sehingga mempengaruhi hasil perhitungan tegangan dan aliran daya dalam sistem. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan SPC itu memiliki pengaruh langsung terhadap profil tegangan dan didistribusi dalam jaringan transmisi. Selanjutnya kita bahas ialah Thyristor Controlled Series Capacitor atau yang disingkat dengan TCSC. TCSC ini terdiri dari kapasitor yang dipasang paralel dengan reaktor yang dikendalikan oleh thyristor, sehingga nilai reaktansi itu dapat diubah secara dinamis melalui pengaturan sudut penyalaan. Dalam pemodelannya, TCSC itu direpresentasikan sebagai suatu reaktansi ekuivalen yang disebut dengan XEQ. Nilai reaktansi ini merupakan hasil kombinasi antara reaktansi kapasitor dan reaktor yang dikontrol oleh thyristor. Penulis skripsi ini menunjukkan bahwa nilai reaktansi ekuivalen TCSC itu dapat dinyatakan sebagai fungsi dari sudut penyalaan thyristor, sehingga dapat berubah-ubah sesuai kondisi operasi sistem. Secara umum, reaktansi ekuivalen TCSC itu dapat ditulis sebagai berikut. Nah, dari persamaan ini menunjukkan bahwa nilai reaktansi total TCSC itu bergantung pada interaksi antara komponen induktif dan kapasitif. Nilai reaktansi TCSC itu dapat dikontrol melalui sudut penyalaan thyristor yang memengaruhi nilai reaktansi induktif dari reaktor. Dengan perubahan sudut ini, TCSC itu dapat beroperasi dalam dua mode utama, yaitu mode kapasitif atau mengurangi reaktansi dan mode induktif atau menambah reaktansi. Selanjutnya kita bahas algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan metode optimasi yang terinspirasi dari proses seleksi alam, di mana solusi direpresentasikan sebagai kromosom yang terdiri dari gen-gen dan berkembang melalui proses evolusi. Pada penelitian ini digunakan Real Code Genetic Algorithm atau RGA, yaitu algoritma genetika yang menggunakan bilangan real sebagai representasi kromosom, sehingga lebih sesuai untuk permasalahan sistem tenaga listrik yang memiliki variabel kontinu seperti lokasi dan kapasitas SPSC serta TCSC. Dalam RGA, setiap kromosom itu merepresentasikan satu solusi kandidat yang berisi kombinasi lokasi dan kapasitas perangkat FACTS. Populasi awal dibangkitkan secara acak dalam batasan yang telah ditentukan agar memiliki keberagaman solusi. Keberagaman ini penting untuk menghindari konvergensi pada solusi lokal dan meningkatkan peluang mendapatkan solusi optimal. Setiap kromosom akan melalui proses dekode untuk diterjemahkan menjadi parameter sistem tenaga listrik. Parameter tersebut kemudian digunakan dalam perhitungan aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson. Parameter tersebut kemudian digunakan dalam perhitungan aliran daya menggunakan Newton-Raphson. Hasil perhitungan berupa tegangan dan rugi-rugi daya digunakan untuk mengevaluasi kualitas solusi atau fitness. Kromosom dengan rugi daya lebih kecil dan profil tegangan lebih baik akan memiliki nilai fitness yang lebih tinggi. Proses seleksi dilakukan menggunakan metode Rowlett-Weldy, di mana kromosom dengan nilai fitness lebih tinggi itu memiliki peluang lebih besar untuk dipilih sebagai induk. Selain itu, diterapkan elitisme untuk mempertahankan individu terbaik agar tidak hilang selama proses evolusi, sehingga kualitas solusi tetap terjaga pada setiap generasi. Proses crossover dilakukan untuk menghasilkan individu baru dengan mengkombinasikan dua kromosom induk pada RGA. Crossover menggunakan kombinasi linear sebagai berikut, di mana X1 dan X2 itu merupakan kromosom induk sedangkan sedangkan yang lainnya adalah bilangan acak antara 0 dan 1.
Kemudian mutasi dilakukan dengan mengubah nilai gen secara acak untuk menjaga keberagaman populasi dan mencegah konvergensi prematur. Setelah proses seleksi, crossover, dan mutasi, populasi baru akan dibentuk dengan mempertimbangkan kualitas individu. Individu terbaik akan dipertahankan agar solusi tidak mengalami penurunan kualitas. Proses algoritma genetika itu dilakukan secara iteratif hingga memenuhi kriteria penghentian, seperti mencapai jumlah generasi maksimum atau tidak adanya peningkatan nilai fitness. Hasil akhir dari proses ini adalah solusi optimal berupa lokasi dan kapasitas SPC serta TCSC yang mampu memperbaiki profil tegangan dan mengurangi rugi-rugi daya pada sistem transmisi. Selanjutnya kita bahas metode penelitian. Yang pertama, pengambilan data. Pada tahap awal penelitian, dilakukan pengambilan data sistem tenaga listrik yang digunakan sebagai objek penelitian yaitu sistem transmisi Jawa Bali 500 kV. Data yang digunakan meliputi data pembangkitan, data beban, dan data seluruh saluran transmisi. Data pembangkit mencakup daya aktif dan daya reaktif dari masing-masing generator, sedangkan data beban meliputi besarnya daya yang dikonsumsi pada setiap bus. Data saluran transmisi berisi parameter listrik seperti resistansi dan reaktansi yang digunakan dalam perhitungan aliran daya. Seluruh data tersebut digunakan sebagai input dalam simulasi sistem tenaga listrik. Keakuratan data sangat berpengaruh terhadap hasil analisis aliran daya serta proses optimasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, melakukan analisis aliran daya. Setelah data sistem diperoleh, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis aliran daya untuk mengetahui kondisi awal sistem tenaga listrik. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan nilai tegangan pada setiap bus, aliran daya pada saluran transmisi, serta rugi-rugi daya yang terjadi sebelum dilakukan optimasi. Perhitungan aliran daya dilakukan menggunakan metode Newton-Raphson karena memiliki tingkat konvergensi yang cepat dan akurasi yang tinggi, terutama untuk sistem tenaga listrik dengan jumlah bus yang besar. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linear dalam sistem tenaga listrik. Hasil analisis ini digunakan sebagai kondisi awal atau base case untuk membandingkan kinerja sistem sebelum dan setelah pemasangan SVC dan TCSC. Dengan demikian, dapat diketahui pengaruh optimasi terhadap perbaikan profil tegangan dan pengurangan rugi-rugi daya. Analisis aliran daya menjadi tahap penting karena digunakan sebagai dasar proses evaluasi fungsi pada algoritma genetika. Tanpa analisis ini, kinerja setiap solusi tidak dapat dinilai secara akurat. Selanjutnya, penentuan parameter SVC dan TCSC. Pada tahap ini dilakukan penentuan parameter-parameter yang berkaitan dengan perangkat FACTS yaitu SVC dan TCSC. Parameter yang ditentukan meliputi lokasi penempatan serta kapasitas atau rating dari masing-masing perangkat yang akan dioptimasi. Penentuan parameter itu dilakukan berdasarkan batasan sistem agar nilai yang dihasilkan tetap realistis. Untuk SPC, kapasitas berada dalam rentang tertentu sesuai kemampuan kompensasi daya reaktif. Sedangkan untuk TCSC, rating dinyatakan sebagai perbandingan terhadap reaktansi saluran transmisi. Batasan rating TCSC itu yang digunakan adalah min 0,8 x-line itu lebih kecil sama dengan x TCSC lebih kecil sama dengan 0,2 x-line. Rentang ini menunjukkan bahwa TCSC itu dapat beroperasi dalam mode kapasitif atau negatif maupun induktif atau positif dengan dominasi kompensasi kapasitif. Parameter-parameter tersebut kemudian digunakan sebagai variabel dalam proses optimasi menggunakan real code algorithm, real code genetic algorithm, di mana setiap kromosom itu merepresentasikan kombinasi lokasi dan kapasitas SVC serta TCSC yang akan diuji melalui analisis aliran daya. Pada tahap selanjutnya ialah penentuan parameter SVC dan TCSC. Implementasi RGA untuk penempatan SVC dan TCSC. Pada tahap ini dilakukan penerapan metode Real Code Genetic Algorithm untuk menentukan lokasi dan kapasitas optimal perangkat SVC dan TCSC. Setiap kromosom itu merepresentasikan solusi kandidat yang berisi kombinasi lokasi, penempatan, serta kapasitas perangkat yang akan diuji. Setiap kromosom akan melalui proses decode untuk diterjemahkan ke dalam parameter sistem tenaga listrik. Parameter tersebut kemudian digunakan dalam perhitungan aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson untuk memperoleh nilai tegangan pada setiap bus serta rugi-rugi daya sistem.
Hasil perhitungan tersebut digunakan dalam tahap evaluasi fungsi untuk menentukan nilai fitness dari setiap kromosom. Kromosom dengan nilai fitness yang lebih baik akan memiliki peluang lebih besar untuk dipilih dalam proses seleksi. Selanjutnya dilakukan proses seleksi, crossover, mutasi, dan elitisme untuk menghasilkan generasi baru. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga memenuhi kriteria penghentian yang telah ditentukan sehingga diperoleh solusi optimal. Penulis juga menyajikan diagram alir atau flowchart untuk menggambarkan tahapan implementasi RGA secara sistematis mulai dari inisiasi hingga diperoleh solusi optimal. Selanjutnya penentuan parameter RGA. Pada tahap ini dilakukan penentuan parameter-parameter yang digunakan dalam algoritma genetika atau RGA. Parameter ini sangat berpengaruh terhadap kinerja algoritma dalam menentukan solusi optimal. Parameter yang digunakan meliputi ukuran populasi atau population size, jumlah generasi maksimum, probabilitas crossover, dan probabilitas mutasi. Parameter-parameter ini kemudian mengatur proses evolusi dalam algoritma genetika. Penentuan nilai parameter itu dilakukan melalui proses pengujian untuk mendapatkan kombinasi parameter terbaik. Hasil pengujian itu menunjukkan bahwa nilai parameter optimal diperoleh pada probabilitas crossover sebesar 0,8 dan probabilitas mutasi itu sebesar 0,1 karena menghasilkan rugi daya aktif yang paling kecil. Dengan pemilihan parameter yang tepat, algoritma genetika dapat mencapai konvergensi lebih cepat serta menghasilkan solusi yang lebih optimal dalam penempatan SVC dan TCSC. Selanjutnya, analisis hasil simulasi. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil simulasi optimasi menggunakan Real Chart Genetic Algorithm atau RGE. Hasil simulasi berupa nilai tegangan pada setiap bus serta rugi-rugi daya pada saluran sistem transmisi setelah pemasangan SVC dan TCST. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sistem sebelum dan sesudah optimasi. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh pemasangan perangkat FACTS itu terhadap perbaikan profil tegangan dan pengurangan rugi-rugi daya pada sistem tenaga listrik. Penulis juga menganalisis lokasi dan kapasitas optimal SVC serta rating TCSC yang dihasilkan dari proses optimasi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa konfigurasi terbaik yang memberikan kinerja sistem paling optimal. Selanjutnya, pengambilan kesimpulan dan saran. Pada tahap akhir metodologi penelitian, dilakukan pengambilan kesimpulan dan penyusunan saran berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan itu diperoleh dari hasil simulasi dan evaluasi terhadap kinerja sistem tenaga listrik setelah dilakukan optimasi penempatan SVC dan TCSC. Kesimpulan yang diambil mencerminkan keberhasilan metode dalam memperbaiki profil tegangan serta mengurangi rugi-rugi daya pada sistem transmisi. Selain itu, hasil optimasi juga menunjukkan lokasi dan kapasitas optimal dari perangkat FACTS yang akan digunakan. Selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, data sistem tenaga listrik Jawa Bali 500 kV. Pada tahap ini digunakan sistem tenaga listrik Jawa Bali 500 kV sebagai objek penelitian. Data diambil dari PT PLN Persero, di mana penyaluran dan pusat pengaturan beban P3B pada tanggal 7 Mei 2013 melalui tugas akhir yang sebelumnya. Sistem terdiri dari 26 bus dan 31 saluran transmisi dan 8 pusat pembangkit. Bus dalam sistem itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu slug bus Suralaya 1,02 per unit sudut 0 derajat dan PV bus itu 7 generator, yaitu Muara Tawar, Cirata, Saguling, Tanjung Jati, Gresik, Grati, dan Paiton. Dan PQ bus berjumlah 18 bus beban. Data saluran mencakup parameter resistansi R dan reaktansi X dan suspentansi. Sedangkan data beban meliputi daya aktif dan reaktif. Beban terbesar terdapat pada Bekasi, yaitu 1097 MW, Surabaya 983 MW, Ungaran 838 MW, dan Medan itu 631 MW. Data pembangkitan menunjukkan total daya sebesar 11.650 MW dan 3.554 MV.
dengan pembangkit terbesar di Python, Suralaya, dan Tanjung Jati. Sistem dianalisis pada dua kondisi pembebanan yaitu 100% dan 80%. Selanjutnya kita lakukan analisis aliran daya sebelum optimasi. Pada tahap ini dilakukan analisis aliran daya untuk mengetahui kondisi awal sistem tenaga listrik Jawa Bali 500 kV sebelum dilakukannya pemasangan perangkat FHCDS yaitu SPC dan TCSC. Analisis ini dilakukan sebagai dasar pembandingan terhadap hasil optimasi. Perhitungan dilakukan menggunakan metode Newton-Raphson pada dua kondisi pembebanan yaitu saat beban puncak yaitu 100% dan 80% yaitu beban rata-rata. Hasil menunjukkan bahwa kondisi awal masih terdapat beberapa bus yang mengalami tegangan di bawah batas standar, yaitu 0,95 sampai 1,05 per unit. Pada pembebanan 100%, penurunan tegangan terjadi pada bus dengan beban besar seperti Ungaran, Medan, dan Surabaya. Selain itu, rugi-rugi daya pada sistem masih cukup tinggi akibat besarnya arus yang mengalir pada saluran transmisi. Pada pembebanan 80%, kondisi tegangan relatif lebih baik dibanding pembebanan 100%. Namun masih terdapat beberapa bus yang mendekati batas bawah tegangan. Rugi-rugi daya juga lebih kecil tetapi tetap menjadi permasalahan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ialah simulasi optimasi penempatan SPC dan TCSC pada sistem transmisi Jawa Bali 500 kV. Pada tahap ini dilakukan optimasi penempatan SPC dan TCSC menggunakan metode Real Code Genetic Algorithm atau RGA. Simulasi menggunakan 3 buah SPC dengan kapasitas 0 sampai 250 MVR dan 3 buah TCSC dengan rating min 0,8 X-line hingga 0,2 X-line. Pengujian dilakukan pada dua kondisi pembebanan yaitu 100% dan 80%. Parameter RGA terbaik diperoleh pada probabilitas crossover 0,8 dan probabilitas mutasi itu 0,1 yang menghasilkan rugi daya aktif minimum sebesar 137,8739 MW. Selanjutnya hasil optimasi saat pembebanan 100%. Setelah optimasi, yang terjadi ialah tegangan 6 bus under voltage berhasil diperbaiki, di mana yang pertama ada Tasikmalaya, Mandicaran, Ungaran, Medan, dan Ngimbang, serta Kediri. Selanjutnya, pengaruhnya terhadap rugi daya. Daya aktif turun dan daya reaktifnya turun. Daya aktif turun itu sekitar 10,65% dan reaktifnya turun sekitar 35,36%. Konvergensi tercapai pada generasi ke-12. Lokasi dan kapasitas optimal. Yang pertama, SPC itu diletakkan pada bus 15 pada wilayah Tasikmalaya, bus 20 pada wilayah Medan, dan bus 25 pada wilayah Kediri. Dan untuk TCSC-nya itu pada saluran 17, saluran 20, dan saluran 21. Dan menunjukkan dominasi kompensasi kapasitif. Selanjutnya hasil optimasi pada saat pembebanan 80%. Tegangan pada 4 bus itu Tegangan 4 bus under voltage itu berhasil diperbaiki yaitu pada bus Tasikmalaya, Ungaran, Medan, dan Kediri. Dan daya aktifnya itu turun sekitar 7,78% dan daya reaktifnya turun sekitar 24,08%. Dan konvergensi didapat pada generasi ke-11. SPC-nya itu diletakkan pada bus 15, bus 20, dan bus 25, dan TCSC pada saluran 17, 20, dan 21. Hasil tetap optimal pada dua kondisi beban. Selanjutnya ialah simulasi sistem standar IEEE 30 bus. Hasil analisis aliran daya sebelum optimasi menunjukkan bahwa sistem berada dalam kondisi kurang baik dari profil tegangan. Sebanyak 8 dari 30 bus atau sekitar 26,7% itu mengalami under voltage dengan tegangan terendah pada bus 19 sebesar 0,922 per unit. Selain itu, rugi daya aktif tercatat sebesar 5,791 MW, sedangkan rugi daya reaktif itu bernilai
min 38,913 mVAR yang mengindikasikan adanya kelebihan daya reaktif dalam sistem. Setelah dilakukan optimasi menggunakan metode Real Code Genetic Algorithm, dengan penempatan 3 SPC dan 3 TCSC, terjadi perbaikan yang signifikan. Tegangan pada seluruh bus itu sebelumnya under voltage berhasil dinaikkan hingga berada di atas 0,95 per unit. Misalnya bus 19 itu meningkat menjadi 0,97 watt per unit dan bus 30 menjadi 0,957 per unit. Dari sisi rugi daya aktif berhasil turun sebesar 13,8% dari 5,791 MW menjadi 4,992 MW. Namun, rugi daya reaktif mengalami peningkatan dari min 38,913 mVAR menjadi min 42,142 mVAR. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aliran daya reaktif akibat injeksi dari SPC yang dapat dianggap sebagai trade-off karena fungsi objektif optimasi berfokus pada minimasi rugi daya aktif. Pada subbab ini, penulis melakukan simulasi pada sistem standar IEEE 30 bus sebagai tahap validasi metode sebelum diterapkan pada sistem Jawa Bali 500 kV. Sistem ini terdiri dari 30 bus yang diklasifikasikan menjadi slack bus, PV bus, dan PQ bus, serta dilengkapi dengan data saluran, pembebanan, dan pembangkitan. Hasil optimasi menunjukkan bahwa lokasi optimal SPC itu berada pada bus 15 dan 19, serta 20, dengan kapasitas signifikan. Sedangkan TCSC itu ditempatkan pada beberapa saluran dengan rating mendekati batas kapasitif. Proses optimasi juga menunjukkan konvergensi yang cepat, yaitu pada generasi ke-12. Secara keseluruhan, simulasi pada sistem IEEE 30 bus ini membuktikan bahwa metode RGE ini sangat efektif dalam memperbaiki profil tegangan dan mengurangi rugi daya aktif sehingga layak diterapkan pada sistem tenaga listrik yang lebih kompleks. Ya, kita masuk ke bab yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan pada skripsi ini ialah berdasarkan hasil penelitian, metode RGA itu berhasil menunjukkan lokasi dan kapasitas optimal SPC dan TCSC pada sistem tenaga listrik Jawa Bali 500 kV. Lokasi optimal SPC itu berada pada bus 15, 20, dan 25, sedangkan TCSC itu ditempatkan pada beberapa saluran dengan rating mendekati batas kapasitif. Yang kedua, optimasi yang dilakukan mampu memperbaiki profil tegangan pada seluruh bus yang mengalami under voltage. Pada kondisi pembebanan 100%, 6 bus itu berhasil dinaikkan hingga berada di atas 0,95 per unit. Sedangkan pada pembebanan 80%, 4 bus juga berhasil diperbaiki. Yang ketiga, terjadi penurunan rugi-rugi daya yang signifikan. Pada pembebanan 100%, rugi daya aktif turun sebesar 10,65%, dan rugi daya reaktif itu sebesar 35,36%. Pada pembebanan 80%, rugi daya aktif itu turun sebesar 7,78%, dan rugi daya reaktif sebesar 24,08%. Selanjutnya yang keempat, berdasarkan hasil penelitian, selanjutnya ialah kelebihan. Adapun kelebihan dari skripsi ini ialah menggunakan data real sistem Jawa Bali 500 kV yang berasal dari PLN sehingga hasilnya lebih realistis. Menggunakan metode Real Code Genetic Algorithm yang cocok untuk optimasi variabel kontinu. Yang ketiga, hasil disajikan lengkap, ada tabel, grafik, dan konvergensi yang mudah dipahami. Yang keempat, analisis dilakukan pada dua kondisi pembebanan, yaitu 100% dan 80%, sehingga lebih komprehensif. Dan yang terakhir, mampu memperbaiki tegangan dan menurunkan rugi daya secara signifikan. Adapun kekurangan dari skripsi ini ialah tidak mempertimbangkan aspek ekonomi. Analisis hanya pada kondisi steady state, parameter RGE relatif kecil, dan tidak adanya perbandingan dengan metode optimasi lain, serta pengaruh harmonisa dan kondisi nyata sistem belum dibahas. Oke, cukup sekian review skripsi saya ini. Kurang lebih, mohon maaf jika ada kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.